Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu CSS. Kita mulai dari pengenalan tentang CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yang fungsinya adalah mendefinisikan style untuk suatu teks dengan jenis huruf, ukuran, warna tertentu. Cara membuat CSS itu pertama mengetikkan langsung dalam tag HTML sebagai atribut. Contohnya seperti ini. Ini saya salin aja, misalkan kita hapus dulu. Kita paste di sini. Nah, teksnya jadi tebal dan biru karena ada style color ya blue, dan ada ini B itu untuk membuat bold ya guys. Lalu cara kedua itu menggunakan tag style di dalam tag head. Contohnya sini saya bikin teksnya dulu, misalnya H1. Nah, seperti ini. Lalu dalam tag head ini kita bikin style seperti ini. Kita bikin H1 color, misal red. Nah, dia akan jadi berwarna merah seperti ini. Selanjutnya bentar guys, ya saya akan menerangkan tentang ini dulu deh, style definition. Style definition adalah definisi style yang ingin dibuat. Format penulisannya adalah seperti ini. Selektor, terus ini ada properti 1, value nya apa, properti 2, value nya apa, and properti seterusnya dan seterusnya. Selektor itu adalah tag yang digunakan web browser. Properti itu yang ini adalah value adalah efek dari style yang diinginkan untuk selektor. Ini contohnya kayak gini ya. Ini itu selektor. Lalu sini ada properti 1 anggap aja, dan ini ada value nya. Kita juga akan kita akan buat properti 2, misal text elegant center. Jadi ini properti 1, ini value 1, ini properti 2, dan ini value 2. Ini selektornya. Nah, tuh udah ada penjelasannya guys. Lalu misalnya yang seperti script yang di sini, ini suatu paragraf dari tag P ini, dan ini stylenya. Di sini dia pakai style B, jadi kata-kata jadi bold, tebal. Yang ini bold biru jadi tebal.
yang tebal juga dikasih bold jadi tebal. Lalu di sini boldnya sama dia dijadikan sebagai selektor, dan isinya propertinya itu color, dijadiin sama dia value nya biru dan hasilnya seperti ini. Dan juga sama, dia hanya menambahkan tag BR agar jadi spasi-spasi seperti ini. Dan kita masuk ke cara ketiga, yaitu menyimpan informasi style ke dalam sebuah file dengan ekstensi atau type file CSS, dan memanggil file CSS ke dalam HTML dengan tag link yang diletakkan dalam tag head. Contohnya seperti ini. Jadi pertama kita bikin link rel style sheet, tipenya text CSS, lalu hrefnya nama file dari CSS itu. Kita menaruhnya di dalam tag head. Langsung aja kita buat nama filenya misal style.css seperti ini. Dan di bawah title ini kita bikin link href style.css seperti ini. Dan ini yang di ini kita pindahin aja, kita Ctrl X, kita pindah ke sini, Ctrl V, ini kita hapus stylenya, set, dan boom. Ya, jadi langsung berfungsi. Dan yang ini juga mana, ini kita pindah juga stylenya, kita hapus saja, kita pindah ke sini. Oke. Color blue seperti ini. Nanti jadi warna biru lagi guys. Oke, itu untuk cara ketiga, yaitu namanya eksternal CSS. Kalau ini namanya, kalau nggak salah itu yang pertama, itu cara pertama namanya inline CSS. Lalu cara kedua namanya internal kalau nggak salah ya. Yang ini cara ketiga nih namanya eksternal CSS. Lalu di sini ada contoh penerapan CSS lagi. Ini dia pakainya yang ditaruh di dalam tag head ya. Dia bikin H1. Enggak, dia juga bikin yang eksternal juga untuk H1-nya. Jadi dia bikin yang di dalam tag head sama yang di eksternal juga. Oke. Yang eksternal nih H1 font size-nya 18 pt, jadi besar. Lalu ini H123 dia ubah fontnya jadi blue, jadi warnanya biru semua. Lanjut. Ini juga di sini ada contoh dari kode CSS. HR itu garis ya guys, kalau nggak salah. Dia ngubah garisnya jadi warna merah, lebarnya 50% dan itu
tinggi atau panjangnya berarti jadi 5px. Ini keterangannya. Ini tagnya style, atributnya ini tag CSS, selektornya HR itu garis, propertinya ini disebut properti, dan value adalah ini yang di dalam properti. Oke, paham kan guys? ID selector dan class. ID selector itu didefinisikan sendiri. ID selector itu diawali tanda pagar atau octodrop bahasanya. Kalau class itu diawali dengan titik. Contohnya seperti ini. Yang top, pagar top itu adalah ID selector, dan yang titik intro itu adalah kelas. Kelasnya itu di sini intro. Jadi pertama kalau kalian mau bikin ini, saya contohin aja guys. Misal di sini kita bikin P, lalu kita bikin misalnya kelasnya adalah teks, dan kita bikin P lagi di sini. Kita nggak pakein kelas, misalnya P2 itu guys. Ada ini, kita jadiin P1 aja. P1 gitu. Ini ada P1, ada P2. Nah, kalau kita di sini tulis P doang seperti ini, misalnya kita ganti colornya green, dua-duanya akan terganti. Gimana kalau misalnya kita mau ganti cuma satu doang nih, yang P1 ini? Caranya kita tinggal tambahin teks di sini. Jadi dia akan merujuk ke kelas yang teks ini, dan jadinya yang berubah hanya yang P1 ini gitu guys. Maksudnya fungsi dari kelas seperti ini ya. Atau kita juga misal bisa bikin seperti ini juga bisa. Jadi misalnya kita bukan P doang, di sini ada misalnya H1, H2 deh, H2 di sini, H2. Nah, gimana kalau kita mau ngubah yang P1 sama yang H2 ini biar warnanya hijau? Di sini tinggal kasih kelas yang sama aja guys. Kelasnya teks juga. Nah, ini kenapa belum berubah? Karena di sini hanya merujuk ke tag P. Jadi kalau ini kita hapus, dua-duanya jadi berubah. Itu guys. Di sini juga misal untuk yang ini ya, yang apa? ID selector. ID selector itu div. Berarti kita misal bikin di sini div ini kita ke bawahin aja. Nah, di sini misalnya divnya itu berarti ada di dalamnya itu ada B, bold, H1, P1, P2, dan udah yang H2 di luar div. Kita akan styling si divnya ini. Gimana caranya? Yaitu pakai namanya ID selector. Jadi caranya itu pagar gini, terus kita bikin ID-nya dulu lupa. Kita bikin ID-nya misalnya kontainer deh, kontainer.
kita bikin di sini kontainer. Ini kita yang ini kita hapus dulu biar dia kepinggir semua. Nah, misal kita mau bikin yang ada di dalam ID selector ini, yang di dalam div ini ke tengah semua gitu tulisannya. Gimana caranya? Tinggal kita kasih align center display flag ding. Oh iya, jadi ke tengah semua gitu guys. P1 P2 semuanya ke tengah ya, gitulah pokoknya. Lanjut ke, kalau enggak gini deh, misal ini warnanya kita hapus semua dulu yang ada di dalam sini. Kita akan kita stylingnya dari yang kontainer aja nih, kita ganti jadi colornya jadi blue, semuanya jadi biru. Kenapa yang ini nggak jadi biru? Karena ini masih terhambung ke sini, ke apa namanya, ke kelas. Lanjut ya, yang contohnya kayak gini. Dari yang ini, kode ini jadi seperti ini. Oke, mungkin sekian tutorial pengenalan CSS dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.